Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang berbahagia, kali ini kita akan bersama-sama belajar manasik haji dan umroh. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama belajar manasik umroh. Gitu. Ya, ini khusus buat yang mau umroh, ini bagus sekali. Gitu. Para pendengar yang berbahagia, kita akan segera mulai. Tapi sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Para pendengar yang berbahagia, kita lanjut ke manasik haji. Kita akan belajar manasik haji dan umroh. Kita akan belajar manasik umroh dulu ya. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe, yang belum like, segera ya, like, subscribe, komen ya. Jangan lupa supaya nanti kita akan selalu bersemangat untuk bikin konten-konten yang membawa manfaat. Semoga amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang umroh. Pengertian umroh itu menurut bahasa adalah berziarah ya. Sedangkan menurut istilah, umroh itu berarti mengunjungi Baitullah, dalam hal ini Ka'bah, dengan melakukan tawaf, sa'i, dan bersyukur demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu secara istilah seperti ini ya. Umroh itu artinya ziarah menurut bahasa. Selanjutnya ada di sini hukum umroh. Menurut Imam Syafi'i ya, menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umroh itu hukumnya wajib sekali ya. Hukumnya wajib sekali seumur hidup ya. Bagi yang mampu, cukup sekali ya. Menurut madhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali, itu menentukan ibadah umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup, dengan ataupun bagi yang mampu begitu. Mampu di sini bisa ya bentuknya harta begitu. Hartanya ada buat berangkat, fisiknya sehat begitu. Tidak ada halangan yang sampai tidak menunaikan umroh gitu kan ya. Itu harus masih memiliki kewajiban ya, masih memiliki kewajiban. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, itu menunaikan ibadah umroh hukumnya sunnah muakkad. Nah, hukumnya sunnah muakkad itu menurut madhab Imam Hanafi dan Imam Malik. Tuh, ibadah umroh hukumnya sunnah muakkad. Selanjutnya, umroh terbagi menjadi dua. Ada umroh wajib dan umroh sunnah. Sekali lagi, umroh dibagi menjadi dua. Umroh wajib dan umroh sunnah. Umroh wajib. Nah, umroh wajib itu apa saja? Satu, umroh pertama yang dilakukan oleh seorang muslim disebut juga umratul Islam begitu. Umroh pertama yang dilakukan oleh seorang muslim, umroh wajib. Nah, kemudian baru pertama kali umroh nih, ya laksanakan umroh buat diri sendiri dulu. Buat diri sendiri dulu. Nanti setelah umroh buat diri sendiri sudah, nanti bisa buat badal, begitu sebagainya. Tapi ketika kemudian yang kedua ini, umroh yang dilaksanakan karena nadar. Ada contoh orang yang bernadar pengen umroh dan sebagainya, gitu kan. Kalau ini nanti saya umroh, itu nadar yang nanti dikaitkan dengan umroh. Berarti nanti hukum umrohnya wajib begitu. Tapi karena apa? Karena nadar begitu ya. Jadi nanti hukumnya wajib umrohnya. Umroh yang dilaksanakan karena nadar begitu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan umroh sunnah itu, umroh ini dilaksanakan setelah umroh wajib, baik untuk kali keduanya atau seterusnya dilakukan
bukan karena nadar ya. Sekali lagi bukan karena nadar, tapi kalau karena nadar itu nanti masuknya umrah wajib begitu, wajib dilaksanakan. Yaitu tadi yang saya bilangkan ya. Umrah pertama itu wajib buat diri kita nih ya. Umrah pertama buat diri kita wajib. Terus kemudian umrah lagi nih ya. Umrah yang kedua kali itu sunnah, hukumnya sunnah. Ataupun mau badal buat orang yang sudah meninggal pun nggak apa-apa begitu ya. Selanjutnya waktu untuk mengerjakan umroh ya, kapan saja sih gitu kan. Umroh dapat dilaksanakan ya, umroh dapat dilaksanakan kapan saja kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh ya untuk melaksanakan umroh bagi jamaah haji. Yaitu saat apa? Saat jamaah haji wukuf di padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar, 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik ya, 11, 12 dan 13. Itu tidak boleh. Ya. Makanya apa nanti termasuknya hukumnya makruh begitu. Ya. Selain itu bisa mau umroh Ramadan boleh, umroh di bulan Maulid juga boleh begitu kan. Bisa fleksibel. Cuman tetap digarisbawahi itu ya. Ada beberapa waktu yang dianggap makruh untuk melaksanakan umroh begitu bagi jamaah haji, yaitu saat melaksanakan haji wukuf di padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar yaitu 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Nah, begitu. Ini tentang waktu mengerjakan umroh begitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang syarat, rukun dan wajibnya umroh. Yang pertama, syarat umroh itu Islam, harus beragama Islam. Syarat umroh itu harus beragama Islam gitu, nggak boleh agama yang non Islam gitu ya, harus Islam dulu. Kalau mau umroh ya Islam dulu. Kedua, baligh, sudah dewasa, sudah baligh ataupun sudah dewasa. Ini yang nomor 2. Nomor 3, syarat umroh itu berakal, akil, berakal sehat ya, tidak gila ataupun tidak apa namanya ya. Ya begitulah ya, harus yang berakal sehat. Begitu, itu yang nomor 3. Nomor 4, merdeka, bukan hamba sahaya. Merdeka, bukan jadi budak. Kemudian 5 itu istitoah, mampu. Mampu ini tadi kaitannya dengan harta, bisa kesehatan, kemudian apa namanya, mampu tenaganya begitu. Bila tidak terpenuhi syarat ini, gugurlah kewajiban seseorang untuk berumrah. Jadi misal Islam baligh tapi tidak berakal, merdeka iya, istitoah iya, cuma tidak berakal sehat ya, jadi gugur kewajiban seseorang itu untuk berumrah begitu. Tapi ketika nomor 1, 2, 3, 4, 5 sudah memenuhi syarat umrah, maka ya wajib begitu, wajib untuk melaksanakan umrah begitu. Sekali lagi, syarat umrah itu Islam, baligh ya, dewasa, berakal sehat, kemudian merdeka, bukan jadi hamba sahaya, bukan jadi budak. Kemudian nomor 5 ada istitoah, yaitu mampu, mampu dalam segalanya, hartanya, tenaganya ya. Terus kemudian nomor selanjutnya rukun umroh ini ada beberapa. Yang pertama ada ikhram, niat ya, niat umroh. Kemudian nomor 2 tawaf. Kemudian nomor 3 itu sa'i. Nomor 3 itu sa'i dari Safa ke Marwah. Kemudian nomor 4 itu cukur atau tahallul. Kemudian nomor 5 tertib. Artinya apa? Melaksanakan rukun umroh secara berurutan, yakni mulai dari ikhram, tawaf, sa'i, lalu bercukur. Berurutan. Jangan apa namanya, tidak berurutan. Artinya ikhram dulu, terus kemudian sa'i, terus tawaf, cukur. Itu namanya tidak berurutan. Harus tertib ya, tertib, urut-urut.
Yang nomor satu tetap nomor satu, yaitu tadi ihram, tawaf, sa'i, cukur, tertib berurutan begitu ya. Itu menjadi rukun umroh. Ketika rukun umroh tidak dapat ditinggalkan, rukun umroh itu tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka umroh tersebut atau umrohnya seseorang tersebut tidak sah, hukumnya tidak sah begitu. Harus berurutan dari ihram dulu, niat umroh, kemudian tawaf ya, mengelilingi Ka'bah ya 7 kali, terus kemudian sa'i, Safa Marwah, kemudian cukur ya, cukur, tahallul, tertib ya, berurutan tuh ya. Ini termasuk rukun daripada umroh. Kemudian selanjutnya wajib umroh. Wajib umroh adalah berihram dari miqat. Miqat ini adalah tempat untuk mengambil niat umrah begitu ya, tempat startnya lah begitu, bahasanya gampangnya startnya dari rukun umrah itu di miqat ya. Wajib umrah adalah berihram dari miqat. Ulangi lagi, wajib umrah adalah berihram dari miqat. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umrah seseorang tetap sah, tapi dia harus membayar dam begitu. Aman ya, dam itu adalah denda. Sekali lagi, wajib umrah adalah berihram dari miqat ya. Di sini niat nih di miqat ya. Bila kewajiban ini dilanggar, ibadah umrah seseorang tersebut tetap menjadi sah, tapi dia harus membayar dam ataupun denda begitu. Miqat makani. Miqat makani untuk umrah jamaah haji Indonesia bergantung pada gelombang berapa jamaah itu berangkat. Contoh satu ya, jamaah haji gelombang 1 yang mendarat di Madinah mengambil miqat di Bir Ali ya. Mengambil miqatnya di Bir Ali. Itu jamaah haji yang gelombang pertama. Gitu. Yang mendaratnya di Madinah mengambil miqat di Bir Ali. Nah, misalnya gitu. Umroh juga saya kemarin juga ngambilnya di miqat di Bir Ali begitu. Yang kedua, jamaah haji gelombang kedua bisa mengambil miqat 1 di asram haji embarkasi atau di dalam pesawat ketika pesawat melintas sebelum atau di atas ya lam atau kharan al-manazil ya, atau bandara udara King Abdul Aziz ya, di Jeddah ya. Ini namanya miqat makani nanti ya. Boleh di sini nih, di bandara udara King Abdul Aziz, di dalam pesawat ketika pesawat melintas sebelum atau di atas ya lam kharan manazil ya. Itu miqat makani. Kemudian yang ketiga, jamaah haji yang sudah berada mukim di Mekah mengambil miqatnya di mana? Di Ji'rana bisa, di Tanaim bisa, Hudaybiyah bisa, tanah halal yang lainnya begitu ya. Begitu. Dari Ji'rana bisa nih. Ji'rana bisa, Tanaim bisa, Hudaybiyah bisa. Ini jamaah yang sudah berada ataupun bermukim di Mekah mengambil miqatnya di sini nih ya. Di Ji'rana, Tanaim, Hudaybiyah dan tanah halal yang lainnya. Tahallul umrah sekarang. Kita akan membahas tentang tahallul umrah. Tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan atau dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram ya, berihram umrah ya. Jadi ketika sudah berihram ada beberapa larangan-larangan yang harus dihindari gitu, jangan dilakukan. Tapi ketika sudah melakukan tahallul umrah, maka melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram boleh begitu, dihalalkan sekarang. Oke, setelah tahallul ya, setelah halul umrah begitu. Selanjutnya hukum umrah sunnah berulang kali saat haji. Nah, menurut madhab Imam Maliki dan Ibnu Taimiyah, makruh lebih
makruh umroh lebih dari 1 kali dalam setahun. Sekali lagi, menurut Imam Malik dan menurut Ibnu Taimiyah, makruh umroh lebih 1 kali dalam setahun. Sekalipun Imam Syafi'i dan Imam Hambali, madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali berpendapat boleh. Namun Imam Hambali mensyaratkan minimal jeda 10 hari dari umroh sebelumnya, begitu. Ya, ini menurut Imam Hambali mensyaratkan minimal jeda 10 hari dari umroh pertama ya. Kemudian mau umroh lagi 10 hari begitu. Sementara Ibnu Abbas, terus kemudian ada pendapat lagi Atha dan Tawus berpendapat bagi yang sudah mukim di Mekah minimal 4 hari. Minimal 4 hari, lebih utama melaksanakan tawaf sunnah ketimbang umroh sunnah berulang kali, lebih utama. Jadi tawaf yang udah mukim di Mekah kemudian dekat ya, itu lebih utama melaksanakan tawaf sunnah ketimbang umroh sunnah berulang kali, begitu ya. Para pendengar setia yang berbahagia, kiranya cukup. Kita nanti selanjutnya akan membahas tentang haji ya. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada salah kata, mohon dikoreksi. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe